Terima kasih telah mampir di channel Andre ADJ. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Cerita Nyi Roro Kidul yang dipercaya penguasa Laut Selatan tidak ada habisnya untuk dibahas. Kepercayaan yang melekat di masyarakat Pulau Jawa sampai Nusantara, sering dibahas dan selaku jadi perdebatan tentang kebenaran mitos tersebut dan pula berbagai versi cerita sangat banyak diberitakan seperti di cerita versi Banten tentang sejarah Nyi Roro Kidul tentunya kembali lagi ke kepercayaan kita sendiri yang menyimaknya. Awal cerita ketika Kerajaan Sunda runtuh tahun 1579, kekuasaan atas daerah Banten digantikan oleh Kesultanan Banten yang bercorak Islam. Tak hanya itu, muncul juga mitos tentang Nyi Roro Kidul di kalangan masyarakat Banten Kidul. Hal itu terjadi karena wilayah Banten Kidul yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Hal itu terjadi karena wilayah Banten Kidul yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Dilansir mantrapandeglang.com, simak berikut ini kelanjutan cerita mitos tentang Nyi Roro Kidul versi Banten Kidul, kalahkan para pangeran muda hingga dijuluki penguasa Laut Selatan. Proses pergantian kekuasaan seiring dengan dilakukannya Islamisasi oleh Syarif Hidayatullah yang dilakukan sejak tahun 1522. Mitos-mitos itu ada yang bercerita ketika Kerajaan Sunda masih berdiri, mitos tentang penolakan para pengikut setia Raja Sunda atas kekalahan kerajaannya, mitos yang bercerita tentang proses Islamisasi itu sendiri, dan cerita-cerita mitos ketika Kesultanan Banten telah berdiri. Sehingga cerita itu menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari eksistensi Kerajaan Sunda. Berdasarkan cerita, Nyai Roro Kidul adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran dan ibunya merupakan permaisuri kinasih dari Prabu Siliwangi. Semula Nyi Roro Kidul ini bernama Putri Kandita yang berparas sangat cantik, bahkan kecantikannya melebihi ibunya. Kendati, tidak heran jika Nyi Roro Kidul jadi anak kesayangan Prabu Siliwangi. Sikap Prabu Siliwangi yang begitu menyayangi Putri Kandita telah menumbuhkan kecemburuan dari Selir dan putra-putri raja lainnya. Kecemburuan itu yang kemudian melahirkan persengkokolan di kalangan mereka untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya dari sisi raja dan lingkungan istana Pakuan Pajajaran. Sampai akhirnya rencana itu dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu hitam yang membuat Putri Kandita dan ibunya mengalami penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Badannya yang mulus menjadi rusak, sekujur tubuhnya terdapat luka borok bernanah dan mengeluarkan bau anyir atau bau tidak sedap. Disitulah, Prabu Siliwangi mengucilkan mereka meskipun masih tetap berada di lingkungan istana. Namun, karena didesak Selir dan putri-putrinya, Prabu Siliwangi akhirnya mengusir mereka dari istana Pakuan Pajajaran. Singkatnya, Putri Kandita dan ibunya berkelana tanpa tujuan hingga saat berkelana ibu Putri Kandita meninggal dunia. Dalam perjalanan berkelana tanpa sang ibu, suatu hari Putri Kandita sampai di tepi aliran Supgai. Tanpa rasa curiga dan keraguan ia meminum air sungai dengan puas hingga tubuhnya merasakan kehangatan. Tidak berselang lama, Putri Kandita merendamkan diri ke dalam air sungai tersebut. Setelah merasa puas berendam di sungai itu, Putri Kandita merasakan bahwa tubuhnya kini mulai nyaman dan segar. Rasa sakit akibat penyakit boroknya itu tidak terlalu menyiksa dirinya. Lantas ia pun melanjutkan pengembaraan dengan mengikuti aliran sungai ke arah hulu, sampai ia menemukan beberapa mata air yang menyembur sangat deras sehingga semburan mata air itu melebihi tinggi tubuhnya. Putri Kandita menetap di dekat sumber air panas itu. Dalam kesendiriannya, ia kemudian melatih olah kanuragan. Selama berdiam di tempat itu tanpa sadar penyakit yang dialami Putri Kandita berangsur hilang. Sampai akhirnya ia sembuh dan melanjutkan pengembaraan mengikuti aliran sungai ke arah hilir. Ia sangat terpesona ketika tiba di muara sungai melihat laut. Oleh karena itu, Putri Kandita memutuskan untuk menetap di tepi laut wilayah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama di sana, Putri Kandita dikenal luas ke berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa sebagai wanita cantik dan sakti. Ketika kabar itu tersiar sampai ke pangeran muda dari berbagai kerajaan,
banyak pangeran muda ingin menikahi Putri Kandita. Tidak mudah bagi para pangeran yang ingin mempersuntingnya. Putri Kandita bersedia dipersunting oleh pangeran muda dari berbagai kerajaan itu dengan syarat harus bisa mengalahkannya. Baik itu kesaktian hingga bertempur di atas gelombang laut di selatan Pulau Jawa. Sebaliknya, jika tidak berhasil memenangkan adu kesaktian itu, para pangeran harus menjadi pengiringnya. Dari sekian banyak pangeran yang beradu kesaktian dengan Putri Kandita, tidak seorang pangeran pun yang mampu mengalahkan kesaktiannya dan tidak ada juga yang mampu bertarung di atas gelombang Laut Selatan. Oleh karena itu, seluruh pangeran yang datang ke Laut Selatan tidak ada yang menjadi suaminya, melainkan semuanya menjadi pengiring sang putri. Dari kesaktiannya menaklukkan para pangeran dan kemampuan menguasai ombak Laut Selatan ia mendapatkan gelar Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul yang artinya Ratu Penguasa di Selatan. Untuk informasi, cerita ini memang tidak bersangkutan dengan Kesultanan Banten yang berdiri menggantikan Kerajaan Sunda di wilayah Banten Selatan. Akan tetapi, cerita ini sangat penting dikemukakan sebagai salah satu wujud mentifak masyarakat Banten Selatan tentang keberadaan Nyai Roro Kidul, Prabu Siliwangi, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Artinya, Kerajaan Laut Kidul yang dikenal dalam pikiran masyarakat Banten Selatan itu memiliki hubungan kekerabatan dengan Kerajaan Pakuan Pajajaran, karena penguasanya merupakan anak dari Prabu Siliwangi, raja legendaris Kerajaan Pakuan Pajajaran. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah ini. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.